Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, hari ini hari Minggu tanggal 25 April pemirsa ya, tahun 2021 pemirsa. Pemirsa, seperti biasa masih di sekitaran dunia pertanian porang pemirsa. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di lahan porang milik saya pemirsa ya. Hari ini sebenarnya saya habis panen katak pemirsa. Namun sengaja tidak saya videokan pemirsa, karena panen katak sudah biasa pemirsa ya. Jadi sudah tidak aneh lagi lah untuk para petani tanaman porang ya, panen katak itu sudah biasa pemirsa. Namun kali ini saya akan sedikit mereview tentang umbi porang ya pemirsa ya. Khususnya untuk para petani pemula ya, petani porang pemula, agar tahu ya, sedikit tahu tentang bagaimana sih ciri-ciri atau tanda-tandanya kalau umbi porang yang berada di dalam tanah itu sudah mulai membesar ya, seperti itu. Mungkin bagi sebagian yang bukan petani porang, hal seperti itu tidak bisa kita ketahui ya. Namun buat para petani porang, khususnya para senior-senior petani porang, tentu hal itu sudah bukan aneh lagi ya, sudah tidak aneh lagi lah, seperti itu kira-kira pemirsa ya. Namun buat para petani porang pemula atau bahkan yang bukan para petani porang, ingin tahu ya tanda-tanda, ciri-ciri bagaimana sih umbi porang itu membesarnya ya. Jadi ingin tahu tanda-tandanya ya, ciri-cirinya bagaimana ya. Baik, kali ini akan saya sedikit jelaskan ya ciri-cirinya ya, tanda-tandanya kalau umbi porang itu sudah mulai membesar ya pemirsa. Semoga informasi ini nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat lah, sehingga nanti para petani porang pemula ya yang sudah mulai menanam porang bisa sedikit tahu ya. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa. Baiklah, kita coba cari ya tanda-tandanya biar kita bisa tahu pemirsa. Nah pemirsa, ini ya bukti kalau saya ini tadi habis panen katak ya pemirsa ya. Ini ya, sebenarnya saya tadi habis panen katak pemirsa ya. Cuman ya proses pengambilannya ya, pemanenannya tidak saya videokan ya, karena menurut saya ya panen katak itu sudah biasa ya, sudah tidak aneh lagi ya pemirsa. Namun di video saya yang kali ini saya ingin memberikan sedikit ya gambaran ciri-ciri tanda-tandanya umbi porang itu membesar ya, sudah mulai membesar ya. Jadi akan saya informasikan di sini agar para petani porang pemula bisa tahu lah kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai saja cari ya pemirsa ya. Siapa tahu di sini ada ya, ada ciri-cirinya atau ada tanda-tandanya kalau umbi porang tersebut sudah mulai membesar ya. Semoga saja di sini adalah kira-kira seperti itu. Biar saya bisa menginformasikannya atau bisa memperlihatkannya kepada para pemirsa sahabat porang ya, biar tahu kira-kira seperti itulah. Baik. Sebenarnya ini di sini sudah ada tanda-tandanya ya, semuanya sudah ada terlihat ya. Namun karena tertutup oleh rumput jadi tidak bisa saya perlihatkan ya. Jadi saya di sini akan mencari yang sedikit bersih ya, tidak ada rumputnya biar terlihat lebih jelas lagi nanti. Nah, semoga saja di sini saya bisa menemukannya ya pemirsa ya. Ya, saya sebenarnya ini sudah banyak yang terlihat ini, cuman ya sayang tertutupi oleh rumput ini pemirsa ya. Rumputnya ini agak sedikit banyak sehingga menutupi ya, menutupi tanda-tanda kalau umbi porang tersebut sudah mulai membesar ya. Nah, ini dia ada.
Ini pemirsa ya, bisa saya perlihatkan ya. Nah, ini dia pemirsa. Ada ini ya. Ini dia pemirsa ya. Ini pemirsa ya. Tanda-tanda kalau umbi porang sudah mulai membesar adalah seperti ini pemirsa ya. Jadi tanah yang berada di dekat daripada pangkal pohon porang ini merekah pemirsa ya. Merekah atau terbelah pemirsa ya. Kenapa kok yang merekah hanya di dekat pangkalnya saja? Karena memang umbi porang itu kan terletak di bagian pangkalnya ya, bagian pangkal daripada pohon porang pemirsa ya, sehingga yang merekah atau yang retak hanya di dekat pangkalnya saja pemirsa. Kenapa bisa retak seperti itu? Karena adanya pergerakan umbi porang ya. Karena adanya proses pembesaran umbi porang ya, yang dikit demi sedikit namun berkelanjutan atau terus menerus ya. Setiap detik, setiap menit, setiap harinya umbi porang ini membesar ya, sehingga tanah ini lama kelamaan akan retak ya atau merekah ya, karena tersundul ya oleh umbi porang yang membesar pemirsa. Seperti itulah kira-kira pemirsa ya. Jadi tanda-tandanya ya diantaranya seperti itu pemirsa ya. Tanahnya ini retak pemirsa ya. Tanahnya ini retak ya. Yang retak di dekat pangkal daripada pohon porang pemirsa. Seperti itu pemirsa, sehingga tanahnya tersebut retak dan merekah ya pemirsa. Kenapa kok bisa sampai merekah seperti itu? Artinya ini pergerakan umbi porang ini sungguh dahsyat ya. Walaupun hanya dikit demi sedikit, menit demi menit ya, hari demi hari, minggu demi minggu ya, bulan demi bulan, namun terus menerus. Artinya apa? Ini subur ini ya. Tanda-tandanya ini tanaman porang ini subur karena apa? Tanah yang sebegitu padat pun bisa retak, bisa rekah pemirsa ya. Seperti ini. Ini retak ini ya. Ini retak sehingga sampai masuk ini ya, tangan saya ya, 2 jari saya ini bisa masuk ini di antara retakan tanah ini. Karena apa? Artinya ini umbi porang ini bergerak atau membesar sungguh luar biasa ini. Ya, artinya besar ini umbinya pemirsa ya. Artinya umbinya besar ini pemirsa. Baik, kita cari yang lain, siapa tahu ada yang bisa kita perlihatkan kembali ya pemirsa ya. Jadi tidak hanya satu pohon atau 2 pohon, mudah-mudahan kita bisa memperlihatkan tanda-tandanya, ciri-cirinya yang lain lagi pemirsa ya. Baik, kita cari lagi pemirsa. Pemirsa ya, untuk sebagian orang ya, sebagian para petani porang yang masih baru ya, mungkin hal ini tidak bisa diperhatikan ya, tidak diperhatikan lah kira-kira seperti itu itunya. Tapi bagi para petani yang sudah senior, hal ini sudah bukan yang asing lagi lah, sudah tidak aneh lagi kalau yang sudah senior. Namun untuk para petani porang pemula ini perlu diketahui dan perlu dipahami lah kira-kira seperti itu pemirsa ya. Nah, kita cari lagi, siapa tahu ada. Siapa tahu ada ya pemirsa ya. Kita cari lagi di tempat yang lain ya. Mudah-mudahan ada ya pemirsa ya. Ini ada yang masih seperti ini ya pemirsa ya. Orangnya ini ya masih seperti ini posisinya. Nah ini retak juga ini pemirsa ya. Ini retak juga ini, cuman sayangnya ini banyak rumput ini ya. Ini retak ini pemirsa ini. Retaknya sangat luar biasa ini pemirsa ya. Ini retak ini pemirsa ya. Ini yang retak-retak seperti ini pemirsa ya. Ini tanda-tanda ya, tanda-tanda nyata, ciri-ciri yang nyata kalau umbi porang ini sudah mulai membesar ini ya. Bahkan sedang proses pembesaran ini pemirsa ya. Ini akibat tersundul ya oleh lempengan daripada
umbi porang pemirsa ya, sehingga sampai retak seperti ini ya. Sampai retak seperti ini akibat umbi porang yang berada di dalam ini sedang merekah ya, dari kecil menjadi besar ya. Sehingga ini tersundul ke atas ya, si tanah ini ya. Si tanah ini tersundul ke atas dan retak seperti ini ya. Luar biasa ini ya. Artinya cukup subur ini ya, porang yang berada di dalamnya ini cukup subur ya, dan sedang melakukan proses pembesaran ini pemirsa ya. Jadi hal-hal seperti ini pun ya untuk para petani porang ya perlu dipahami ya, perlu diketahui juga ya, agar apa? Agar kita bisa tahu, oh ternyata umbi porang yang berada di lahan kita ini pertumbuhannya bagus gitu kan. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini artinya ya apa? Artinya umbi porang kita itu masih kecil ya, masih kecil. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini, artinya pertumbuhan umbi porang milik kita ini jelek ya pemirsa. Namun apabila sudah ada tanda-tanda seperti ini, artinya umbi porang milik kita bagus pertumbuhannya pemirsa ya. Karena sedang melakukan proses pembesaran pemirsa ya. Jadi ini kita sambil menunggu dorman, umbi porang kita sudah bisa dipastikan sedang dalam proses pembesaran ya pemirsa ya. Seperti itu kira-kira pemirsa ya. Penting juga dipahami dan penting juga untuk diketahui. Nah, ini rata-rata sudah seperti ini pemirsa ya. Rata-ratanya ya sudah seperti ini ya. Retak-retak seperti ini. Rata-ratanya sudah retak ini ya. Retak-retak seperti ini pemirsa ini ya. Ini banyak yang sudah retak ini ya. Ini retak seperti ini ya akibat tersundul ya pemirsa ya. Akibat tersundul oleh umbi porang yang sedang membesar ini pemirsa ya. Bagus ini kalau sudah seperti ini bagus ini pemirsa ya. Jadi kita tidak lama lagi akan menikmati hasil panen yang lumayan lah bagus pemirsa. Kita tinggal menunggu dormannya saja ini pemirsa ya. Setelah dorman bisa kita panen nanti pemirsa ya. Kalau sudah dipanen itu terserah kita ya, apakah mau dijual, apa mau ditanam kembali, tergantung seleranya masing-masing ya. Kalau sudah dorman, sudah dipanen, apa mau dijual, apa mau ditanam kembali itu terserah individunya masing-masing ya. Pemirsa, di sini saya hanya memberikan penjelasan sedikit ya tentang proses pembesarannya umbi porang yang berada di dalam tanah pemirsa ya. Jadi prosesnya seperti itu kira-kira pemirsa ya. Ini sebenarnya hampir semuanya ini sudah retak-retak ini ya. Hampir semuanya sudah retak-retak ini pemirsa ya. Hampir semuanya sudah retak ini. Ya. Bisa dilihat juga ini sudah mulai dorman ini ya. Rata-rata di sini tanaman porang milik saya ini pemirsa kebanyakan sudah mulai rebahan ini ya. Sudah mulai istirahat ya. Lah nggak lama lagi akan dorman dan kataknya bisa kita panen semua. Setelah itu kita nggak lama lagi artinya akan panen ya pemirsa ya. Tapi ini yang saya perhatikan di sini yang sudah mulai dorman hanya di tunas yang pertama dan yang kedua ini pemirsa. Jadi sekarang sudah mulai menjelang tunas kedua mulai dorman pemirsa. Ya. Kalau tunas yang pertama sudah habis, kataknya sudah bisa dipanen semuanya, dan sekarang yang sudah sedang mulai dorman adalah di tunas yang kedua pemirsa. Ya. Dan di sini tanda-tanda pembesaran umbi sangat luar biasa ya, karena retaknya sangat lebar-lebar ini pemirsa ya. Ini bisa dilihat di sini pemirsa ya. Ini retaknya sungguh luar biasa ini pemirsa ya. Ya, ini retaknya ya. Ini retakan ini pemirsa ya. Ini retakan tanah ini diakibatkan daripada tersundul oleh umbi porang yang sedang dalam proses pembesaran ini ya, sehingga retak seperti ini ya. Ini pangkal daripada pohon porangnya ya. Ini pangkal pohon porangnya
Dan ini retakannya pemirsa ya. Ini retak ini ya. Yang retak ini akibat daripada tersundul oleh umbi porang yang sedang dalam proses pembesaran pemirsa. Sangat luar biasa. Dan kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa memastikan bahwa umbi porang kita nanti apabila sedang dipanen sudah besar-besar pemirsa ya. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini, artinya ya umbi porang kita kecil pemirsa, tidak besar. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, insya Allah kita sudah bisa memastikan bahwa umbi porang kita sudah membesar pemirsa ya. Seperti itu kira-kira pemirsa. Ya. Jadi ini sangat penting ya buat petani pemula untuk dipahami dan untuk diketahui ya, agar kita bisa mempunyai keyakinan dan kepastian bahwa umbi porang kita membesar ya. Dan insya Allah apabila dipanen hasilnya akan maksimal, seperti itu kira-kira pemirsa. Ya. Jadi perlu dipahami ya. Nah, ini sudah banyak yang mulai dorman ya, sedang mulai proses rebahan seperti ini. Ini tunas yang kedua ini pemirsa ya. Kalau tunas yang pertamanya sudah habis ini dipanen ya. Kataknya sudah terkumpul. Nah, ini juga ini pemirsa ya. Tanda-tandanya seperti ini ya. Banyak sekali. Nah, ini pemirsa ya. Ini juga retak ini pemirsa ya. Sangat luar biasa ini pemirsa, retak ini ya. Ini retakannya pemirsa ya. Ini ya. Bisa dilihat pemirsa ya. Ini sudah mulai banyak yang retak-retak seperti ini ya, ini. Ini retakan ini pemirsa ya, retak ini ya. Retakan akibat tersundul oleh umbi porang yang sedang merekah di dalam tanah ini. Sedang merekah di dalam tanah sehingga sampai menimbulkan retakan ya. Sampai menimbulkan retakan di atasnya ini seperti ini pemirsa ya. Inilah ciri-ciri kalau umbi porang sudah mulai membesar dan pertumbuhannya bagus ini pemirsa ya. Buat para petani ini patut untuk diketahui ya. Nah, ini yang sudah mulai dorman seperti ini pemirsa ya. Sudah mulai dorman ini, kataknya ya cukup lumayan bagus ya. Ini tunas yang kedua ini pemirsa ya. Tunas yang kedua ini sudah mulai dorman pemirsa ya. Lumayan lah, sudah mulai banyak yang rebahan ini ya. Sudah mulai banyak yang rebahan ya pemirsa ya. Kataknya ya lumayan bagus lah menurut saya ya pemirsa ya. Nah, ini pemirsa bisa dilihat juga ini ya. Retakannya cukup besar-besar sekali ini pemirsa ya. Ini ya. Ini ya pemirsa ya, yang retak ini. Yang retak seperti ini diakibatkan oleh pergerakan ya. Pergerakan dan pergeseran umbi porang ya, dari yang kecil menjadi besar ya. Dari yang kecil menjadi besar sehingga seperti ini ya. Banyak terlihat retakan-retakan ini ya. Terlihat retakan-retakan tanah ya. Ya pemirsa ya. Nah, pemirsa ya, buat sebagian para petani porang mungkin hal seperti ini sepele ya, namun banyak juga informasi seperti ini dibutuhkan oleh para petani porang pemula pemirsa. Karena apa? Biar kita tahu ya, seperti apa sih proses pembesaran umbi porang ya pemirsa ya. Dan agar menambah keyakinan kita kalau tanaman porang milik kita ini umbi porangnya sedang dalam proses pembesaran ya, sehingga bisa menambah keyakinan dan penyemangat ya, penyemangat buat para petani yang sedang melakukan perawatan porang pemirsa ya. Kalau kita bisa mengetahui dan melihat ciri-cirinya kan semangat kita akan timbul ya. Semangat kita akan timbul berapi-api sehingga kita akan lebih bekerja keras lagi agar
tanaman porang kita ini bisa dirawat secara maksimal ya pemirsa. Seperti itulah kira-kira pemirsa ya. Jadi di sini semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya saja ya. Sehingga bisa menjadi satu motivasi lah untuk kita semua. Ya pemirsa ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berbahasa ya. Karena saya sehari-harinya tidak berbahasa Indonesia ya. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, berjuang terus. Amin.